Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 ingin menjelaskan tentang AC voltage controller dengan saya sendiri Hatun Jaya Saputra dengan NIM akhiran 061. Saya Fadau Kasyaki dengan akhiran NIM 043. Dan saya Azizul Rahim dengan akhiran NIM 082. Nah, pada kali ini kami akan menjelaskan tentang AC voltage controller atau pengontrol tegangan AC. Nah, pada Simulink MATLAB kali ini yaitunya adanya analisis umum diagram blok, yang dimana diagram ini kemungkinan besar mempresentasikan sebuah sistem inverter multi level kaskade yang dimodifikasikan untuk aplikasi energi surya atau PV. Nah, untuk fungsi keseluruhan sistem ini sendiri, yaitunya yang pertama arahnya konversi daya. Nah, pada arahnya konversi daya ini mengubah energi DC dari panel surya menjadi energi AC, yang dimana itu dapat digunakan oleh beban. Nah, terus yang kedua itu arahnya kontrol kualitas daya, yang dimana itu memulai dan melalui pengukuran dan kontrol setiap sistem, yang dimana itu untuk berusaha menghasilkan output AC dengan kualitas yang baik, yang semisalnya nih itu tuh bisa untuk dibentuk gelombang sinus murni THD rendah. Nah, terus yang terakhir itu adanya adaptasi terhadap beban, yang dimana di sini sistem dapat menyesuaikan outputnya sesuai dengan perubahan beban. Oke, selanjutnya ada tujuannya. Tujuannya itu ada yang pertama menganalisis kinerja, terus yang kedua ada merancang dan mengoptimalkan, yang ketiga ada memprediksi kinerja, dan yang terakhir dapat membandingkan berbagai desain. Selanjutnya ada manfaatnya. Untuk manfaatnya kali ini ada mengurangi biaya karena dapat memungkinkan untuk melakukan analisis tanpa harus membangun perangkat keras yang mahal. Kedua, meningkatkan keamanan, mengurangi resiko kerusakan peralatan karena simulasi dilakukan dalam lingkungan virtual. Ketiga, mempercepat proses pengembangan, memungkinkan untuk menguji berbagai skenario dan desain dengan cepat. Terakhir, meningkatkan pemahaman. Meningkatkan pemahaman ini dapat membantu memahami prinsip kerja inverter dan interaksi antara berbagai komponen. Merupakan beberapa blok yang kita gunakan dalam program yang kita buat tadi. Ya, ini ada beberapa ya seperti itu yang sudah ada tristor, ada generation, ada series error branch, volt technician, dan AC voltage. Nah, ini kita hubungkan antara tristor dengan tristor 1, yang dimana T1 atau T2 ini merupakan switch yang mengontrol aliran daya dari sumber DC ke beban. Nah, ini kita kesambungkan untuk ke current measurement. Ya, current measurement voltage itu merupakan blok untuk mengukur arus dan tegangan, dan itu kita hubungkan ke series RLNC branch, yang dimana merupakan berfungsi untuk menghilangkan harmonik-harmonik tersebut sehingga menghasilkan gelombang sinus. Nah, di AC voltage itu merupakan tegangannya. Nah, di sini kita ke goto. Goto ini kita rubah ke G1 dan dilanjut lagi ke G2. Nanti itu juga dirubah ke G2. Nah, di situ kan disambungkan ke pulse generator. Pulse generator ini yang memberikan sinyal ke goto. Nah, di goto ini, blok goto ini merupakan transfer fungsi yang digunakan dalam pengontrolan untuk mengimplementasikan algoritma kontrol tertentu, yang dimana itu nanti akan dihubungkan ke T1 dan T2 atau tristor dan tristor 1 yang terdapat di situ. Nah, di direct measurement ini juga itu di kanan dibuat G2. Nah, di situ tuh salah, yang harusnya itu IOUT atau I out, arus yang keluar. Itu untuk hasilnya nanti. Nah, ini kita ganti dulu G2. Sebenarnya bukan G2 ya, ataupun G3, ini IOT, yang dimana itu arus yang keluar. Nah, ini tuh untuk kita atur, kita isi berapa amplitudenya, periodenya, pulse rate-nya, fase delay-nya, yang dimana itu nanti akan memberikan sinyal ke gotonya. Nah, ini kita isi dulu. Di sini saya isi dengan 0,02 dengan set delay-nya 80 per 360 second. Nah, setelah sudah kita tulis seperti ini, kita lihat dulu titik komanya itu udah benar belum. Kalau sudah, nanti kita apply dan kita oke. Nah, sama di yang push generator 1 ini juga akan dibuat seperti itu, melainkan dengan diode yang berbeda agar menghasilkan grafik yang beda juga nanti tentunya. Nah, kalau di sini kita isi 0,02, ininya sama, namun yang di setnya itu berbeda. Nah, di sini saya mengisi dengan 260 per
360. Oke, setelah itu kita apply dan kita oke lagi. Kita lanjut, kita mengambil nih, kan tadi sinyalnya masuk ke Goto. Nah, kan Goto ini atau G1 ini kan sebagai transfer fungsi ya. Nah, di sini tuh mentransfernya melalui seperti ini. Kita transfer ke restore atau T1. Nah, di sini ya ini ya yang saya tadi maksud salah, itu sebenarnya IOUT sebagai arus yang keluar. Itu nanti untuk dihubungkan ke scope untuk mengetahui hasilnya. Nah, ini juga G2 ini kita hubungkan ke restore kedua. Ini masih salah ya, masih restore 1. Nah, itu atau juga T2. Switch ini tuh untuk mengontrol aliran daya. Oke, saya di sini mau melanjutkan apa yang tadi dilanjutkan oleh teman saya. Yang pertama itu ada tadi tegangannya pastinya AC voltage source sebagai tegangan bolak-balik input utama rangkaian. Terus yang kedua ada voltage measurement itu sebagai pengukur tegangan arus pada titik tertentu dalam rangkaian. Yang ketiga ini ada rangkaian series RLC branch, yaitu sebagai beban atau daya tampung dari rangkaian. Itu dari resistor, induktor, sama kapasitor. Ini kita ubah menjadi resistor karena kita mau menjadi pembatas arusnya yang mengalir dalam rangkaian ini sih. Gitu. Oke, kita mulai dengan pencarian Goto. Kita cari Goto. Goto ini berfungsi sebagai penghubung antar blok secara yang terpisah secara fisik. Kemudian voltage measurement-nya kita hubungkan dengan arus listrik dari voltage source kita hubungkan dulunya, dan AC voltage source ini kita hubungkan ke series RLC branch. Setelah itu voltage measurement-nya dihubungkan dengan Goto. Oke, lanjut Gotonya kita copy bentar. Kita klik dulu. Oke. Bentar. Nanti kita duplikat aja. Jadi kita copy, nanti kita paste. Oke, udah kita paste. Setelah itu kita copy voltage measurement-nya. Kita sambungkan voltage measurement-nya dengan rangkaian series RLC branch sama seperti yang tadi, tapi ini ke series branch-nya dua-duanya. Nah, oke, setelah itu voltage measurement-nya kita sambungin lagi ke Goto. Goto yang pertama kita ubah namanya jadi fin untuk mempermudah dalam pembacaan dari scope-nya nanti. Yang kedua juga kita ganti menjadi iot. Oke, lanjut. Kita ubah dulu. Dah. Setelah itu kita cari scope. Kita cari scope. Nah, kita cari scope. Nah, ini kan kita ada 5 rangkaian. Jadi kita ubah 5 rangkaian ini menjadi kita bagi menjadi 5 rangkaian gitu. Kita ubah pengaturannya. Oke, kita ubah menjadi 5. Udah 5 nih kan, udah 5. Oke, kita ubah lagi ininya menjadi 5. Nah, udah kita ubah. Nah, ini kan jadi kebagi 5 nih. Jadi tinggal nanti kita pasangin, kita sambungin aja, kita copy, kita sambungin ke scope-nya. Dan ini scope-nya kita besarin. Jadi besar lagi, lebih gampang jadinya nanti pas dihubungkan. Oke, mungkin ini sampai saya sini aja. Mungkin sisanya nanti akan dijelasin sama teman saya. Terima kasih. Nah, di sini dari fin Goto 3 ini kita tarik, terus itu menghasilkan adanya from 2 atau fin, yang dimana fin ini itu sinyal ini kemungkinan mewakili tegangan input dari suatu sistem yang dalam sistem elektronikanya atau sistem kontrolnya. Fin ini sering kali digunakan sebagai sinyal masukan untuk memacu sistem dalam melihat responnya. Lalu terus ketika kita tarik dari Goto atau G1 itu akan menghasilkan adanya from 3 atau G1. Nah, terus ketika G2 atau Goto 1 itu ditarik, itu menghasilkan arahnya from 4 atau G2. Nah, di mana G1 dan G2 ini dapat merepresentasikan parameter gain atau penguatan dari blok tertentu, yang dimana seperti pada penguatan sistem kontrol atau elemen filter. Nah, terus ketika Goto 4 atau VOT itu kita tarik, itu akan menghasilkan adanya from 5, yang dimana VOT di sini itu sinyal ini yang dimana itu kemungkinan besar menghasilkan tekanan output dari sistem setelah proses yang digunakan untuk mengamati bagaimana sistem ini merespon input dari fin sebelumnya, yang dimana itu setelah itu melalui elemen atau PEM prosesan tertentu. Lalu ketika
G3 atau Goto 2 itu ditarik, itu juga menghasilkan adanya G3 atau from 6 gitu. Nah, terus ketika ini dirapikan gitu, bentar, saya rapikan dulu bentar. Nah, terus di G3 atau Goto 2 ini saya membenarkan atas apa yang disampaikan oleh teman saya sebelumnya, di mana G3 ini itu diganti menjadi IoT gitu. Nah, terus di apply, terus ditekan OK gitu. Nah, diganti IoT, terus di apply dan tekan OK gitu. Nah, selanjutnya G3 di from 6 ini juga diganti menjadi IoUT juga gitu. Nah, terus setelah diganti semuanya, lalu disambung dari setiap from itu ke bagian scope yang berada di sebelah kanan gitu. Nah, lalu selanjutnya kita search mencari mencari power GUI. Nah, lalu setelah munculnya power GUI itu continuousnya setelah muncul, lalu digeser itu ke sebelah kiri, lalu kita play. Nah, setelah kita play itu akan muncul itu grafik berwarna kuning, lalu kita besarkan di sini, kita klik zoom, lalu setelah itu kita zoom sampai warna kuning itu yang secara keseluruhan itu berubah menjadi grafik atas apa yang kita lihat. Nah, beginilah grafik atas diagram yang kita buat sebelumnya dari yang tadi kita sambungkan ke scope. Nah, beginilah hasilnya. Yang dimana ini ada subplot pertama yang paling atas tuh. Nah, yang paling pertama itu tuh adalah sinyal gelombang sinusoida yang dimana amplitudonya itu berkisaran antara min 200 hingga 200. Nah, terus itu frekuensinya juga terlihat konstan dan menunjukkan bentuk gelombang periode sempurna. Lalu pada subplot kedua itu di sini adalah sinyal PWM yang dimana itu PWM itu atau pulse width modulation, yang mana sinyal ini terdiri dari pulsa dengan lebar yang konstan, dari mana amplitudenya itu berkisar antara 0 hingga 1. Nah, terus di super ketiga itu adanya sinyal pulsa yang serupa juga dengan super kedua. Namun, lebar pulsa di sini bentuknya kemungkinan memiliki variasi dan frekuensi yang berbeda. Nah, selanjutnya pada super yang keempat, di sini memiliki terlihat lebih kompleks nih sinyalnya nih, dengan puncak-puncak yang tidak simetris, yang dimana amplitudenya ini bisa kita lihat di sini, yaitu yang berkisar antara min 200 hingga 200. Terus bentuk sinyal di super keempat ini juga menunjukkan nih kombinasi antara gelombang sinusoidal dan sinyal PWM yang kemungkinan juga ini efek dari modulasi pada sistem sebelumnya. Nah, pada support kelima atau pada support yang paling bawah ini kita dapat lihat juga ini memiliki bentuk yang lebih kecil dalam amplitudo dari support sebelumnya. Jadi kita bisa melihat perbedaan antara support keempat dan support kelima, yang dimana support kelima ini itu memiliki bentuk lebih kecil dari amplitudo dengan amplitudo yang antara min 10 hingga 10, yang bentuknya itu menyerupai sinyal pada support keempat. Nah, dan pada sinyal ini juga bisa jadi merupakan respon dari sistem atau sinyal kesalahan dalam simulasi kontrol sebelumnya. Nah, saya juga dapat menyimpulkan nih pada grafik ini, yang dimana kemungkinan besar ini juga menggambarkan sebuah sistem kontrol yang berbasis PWM, yang dimana ini sistem konversi daya input gelombang sinusoidal di support pertama dan dimodulasi oleh sinyal PWM untuk menghasilkan keluaran pada support keempat dan kelima itu. Sekian dari AC voltage controller yang kita buat simulasinya. Bila ada kata-kata kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.